Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 29 Juni 2023. Gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan hari raya dua tokoh penting dalam sejarah gereja kita, yakni Santo Petrus dan Paulus. Ini dua rasul besar yang memiliki pengalaman unik saat mengikuti Yesus. Kita lihat pertama adalah sosok Rasul Petrus. Kita mengenalnya sebagai seorang nelayan yang murah hati, jujur, polos, dan amat dekat dengan Yesus. Tapi di balik itu dia adalah seorang penakut. Ketika Yesus ditangkap, ia menyangkal Yesus, tapi kemudian ia menyesalinya. Petrus memiliki kepribadiannya yang sangat menarik. Karenanya Yesus memilih dia menjadi murid dan pemimpin para rasul sekaligus pemimpin gereja pertama setelah Yesus. Petrus yang memiliki nama asli Simon, tetapi Yesus mengubahnya menjadi Petrus yang artinya batu karang, yang mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gerejanya di atas Santo Petrus. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejamu. Petrus dalam kekurangan dipakai oleh Yesus. Yang kedua, Rasul Paulus. Ia seorang yang terdidik dan terpelajar. Ia seorang Farisi yang istimewa. Kita kenal sebagai penganiaya jemaat Kristen yang kemudian dalam perjalanan ke Damsyik, ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus yang bangkit. Lalu ia bertobat. Dan kemudian ia menjadi pewarta Yesus yang militan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dua tokoh yang memiliki latar belakang hidup berbeda dan mungkin dianggap sebagai tidak pantas, tapi dipilih Tuhan untuk menjadi pewarta karya keselamatan bagi semua bangsa. Mereka dipilih Tuhan untuk menjadi rasul-rasul handal karena mereka membuka hati untuk rencana Tuhan yang pada hidup mereka. Mereka bukanlah orang yang luar biasa, tapi mereka mau dipakai Tuhan untuk hal yang luar biasa. Hari ini kita ingin belajar dari dua tokoh ini. Dua orang sederhana, bahkan pernah membenci dan mengkhianati Tuhan. Tapi mereka dipakai Tuhan untuk menjadi pewarta sukacitanya. Kuncinya adalah keterbukaan hati untuk dipimpin, dibimbing, dituntun oleh Tuhan. Kedua rasul itu melakukan itu. Kita juga adalah rasul-rasul Kristus yang diutus ke tempat kita masing-masing. Ke tengah keluarga kita, ke tengah komunitas kita, ke tengah masyarakat kita. Tujuannya adalah agar kita menjadi saksi kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kunci untuk menjadi rasul Yesus adalah keterbukaan hati kita untuk diubah oleh Tuhan. Untuk dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Dan mau terus membangun perjumpaan dengan Tuhan. Tapi pertanyaan adalah, apa kita mau diubah oleh Tuhan atau tidak? Atau merasa diri kita mampu sehingga tidak perlu Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita.
Saya ingin mengatakan kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita manusia yang penuh kerapuhan, kedosaan. Maka kalau kita menjadi pantas menjadi Rasul Yesus, kuncinya adalah membuka hati untuk Tuhan, membimbing, menuntun, dan mengarahkan kita. Dan terus berusaha mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.